Ya, Bang Maljupri, alumni UIN, finalis Suci 7. Wah, iya, siap. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua, pada sehat-sehat ya, semuanya sehat ya. Itu salamnya Jawin, bukan salam saya. Kalau salam saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, anak-anak TPA semua ini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, Bapak Dr. Nanang Fatur Rahman SH MPD. Yang sama-sama kita hormati juga juri kita, Bang Muhammad Al-Jupri, yang lebih dikenal dengan Mal Jupri, stand up comedy Indonesia season 7. Ada yang belum kenal Jupri? Tepuk tangannya. Oh, kenal semuanya ya? Wah. Luar biasa. Iya. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir di acara yang sangat-sangat spektakuler, yaitu stand up comedy competition UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema Green Campus. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Ini adalah hari yang bersejarah, ya. Pertama kalinya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan secara resmi. Belum pernah ada kan ya, Jup? Dari UIN sendiri bikin kompetisi gini? Tapi ini apa namanya? Komunitas? Iya, fakultas. Ini langsung Pak Biro, wah, yang hadir. Nanti juga kita akan dengarkan Pak Biro sambutan sekaligus perform kita semuanya. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja karena Pak Biro habis ini akan melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Kepala Biro memberikan sambutan, membuka sekaligus perform selama 1 jam. Oh, pegawai belum kumpul. Nah, lo gue bingung nih. Belum sah. Ya, kita berikan kesempatan kepada Pak Biro, Pak Dr. Nanang Fatur Rahman SH MPD untuk memberikan sambutan dan jokes, ya, perform dan membuka sekaligus acara kita pada pagi hari ini. Mana ketawanya? Udah nggak usah ketawa. Kalau saya ngomong nggak usah ketawa, kepala biro gitu loh ya. Bukan pelawak gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mal Jufri. Pasti selalu mal terus nih ya, mal praktek, mal administrasi. Orangnya bahaya nih kalau kayak gini nih ya. Aduh. Halo, izinkan nama saya Nanang Fatur Rahman. Jam segini namanya Nanang. Jam 10. Nanti menjelang makan siang namanya Neneng saya. Ketika malam remang-remang itu namanya Nunung. Ketika sama bini gua baru namanya Nonong. Nah, inilah Nanang Fatur Rahman, Kepala Biro UIN Jakarta. Aduh. Maaf ya, saya tidak akan stand up di sini, enggak. Saya akan resmi saja bicaranya. Karena pengalaman saya belum menjadi kepala biro di UIN Jakarta ini, jujur saja, saya Kakanwil, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Keren dong, keren.
Ya kamu mah belum ada sunat. Makanya saya ketika masuk datang ke sini Mas Fadlan, saya lihat ini siapa semuanya, ada laki-laki perempuan masih muda-muda semua. Jangan-jangan ini calon pengantin yang saya mau nikahkan semuanya. Nggak usah ketawa, nggak usah. Tapi ketika saya tanya yang laki-lakinya, Mas, kamu jodoh siapa? Itu yang baju merah. Emang kamu sunat? Saya bilang, itu. Nggak usah ketawa, ya, nggak usah ketawa. Yang jelas singkatan kanwil itu dengan biro berbeda, teman-teman sekalian. Kalau kanwil itu kanwil, ya kan? Nah, kanwil, ya kan? Kang Nanang tentunya dicinta oleh wanita idaman lain, kanwil. Tapi kalau biro lain, biro. Kok saya lagi belajar sama Mas Jufri, Mas Jufri, tolong dong ya nanti ajarin saya ya. Karena di sini bukan Biro Putrohman, tapi izinkan saya, ya, Kang Dr. Raffi Ahmad, dah itu ya. Kanwil, Kang Nanang, idaman wanita lain. Tapi kalau biro lain, Mas Fadli bisik-bisik ke saya, apa bedanya Pak Biro kanwil dengan biro? Ya saya jawab tadi kanwil seperti itu. Kalau biro bagaimana? Biro B itu baik, I inspiratif, R ramah, O orangnya oke, gitu loh ya. Kalau dipanjangkan Mas Fadli itu, Mas Fadli saya dikasih honor berapa ini? Kalau dipanjangkan, enakan mana Pak Kanwil sama Pak Biro? Enakan Pak Biro. Kenapa? Karena Biro tadi kan B-nya baik, I-nya inspiratif, O apa mah? Biro R-nya ramah, O-nya oke, itu orangnya. Kalau dipanjangin, Biro adalah Nanang Faturrahman, orangnya baik, kemudian inspiratif, kemudian ramah, orangnya baik. Oke, kalau punya pacarnya mahasiswi fakultas kedokteran, nah itu dia. Itu aduh kacau nih. Itu nggak usah ketawa, nggak usah ketawa. Saya kalau kepala biro lihat dong, ya kan, sama dengan Mal Jufri. Saya dengan Mal Jufri, jujur saya katakan, tuaan Mal Jufri. Kenapa? Iyalah Pak, orang Bapak lihatnya mukanya, dia lebih tua daripada Pak Biro katanya. Tapi jangan salah, seleranya sama, masih mencari mahasiswa umur 19 tahun. Nah ini dia. Waktu saya ke Kanwil, jujur waktu saya ke Kanwil, saya sering sama Mas Fadlan. Waktu saya ke Kanwil sering pakai peci saya. Biasalah ke Kanwil, jaim dikit itu ke Kanwil, wah kepala kemenak, ada cium tangan semua. Padahal mereka nggak tahu di dalam pecinya itu, Mal Jufri, nggak tahu. Iya, padahal di peci saya itu, saya lupa tadi Mas Amin bawa peci, Mas Amin. Pecinya itu penuh dengan jimat-jimat, jimat mahabbah, jimat kegantengan, ya kan? Jimat bagaimana supaya orang pada jatuh cinta semua. Ternyata karena saya terinspirasi begitu Mas Jufri, saya pakai Mas. Ketika kepala biro masih pakai peci, pikir saya jimat yang ada di peci saya itu, pikir saya ajian-ajian mahabbah yang ada di peci itu masih mempan di UIN ini. Ternyata tidak mempan, nggak mempan lagi. Makanya saya lepas peci ini. Kenapa nggak mempan? Karena berbeda. Kalau dulu saya ngadepin emak-emak pakai peci mahabbah, ya kan, surat Yusuf aja, idqal Yusuf lebih langsung jatuh cinta ke gua. Kalau sekarang enggak. Kenapa? Yang dihadapin mahasiswa Mas, nggak perlu pakai jimatnya ada apa? Mobil, rumah, apartemen. Nah ini untuk mahasiswi. Luar biasa. Aduh. Kemudian saya masuk di kepala biro di sini, ya. Ada kemarin berapa minggu yang lalu ada pencanangan penanaman pohon di kampus 3, menceritakan tentang go green, gitu kan? Go green, wah luar biasa go green, di mana-mana hebat. Walaupun mohon maaf ya, Kanwil udah duluan. Nah kampus belakangan nggak apa-apa. Yang penting ada 1000 pohon dalam rangka gerakan
Go Green kampus, nggak apa-apa. Terus saya tanya Pak Warek, saya diperintahkan dulu waktu saya jadi Kakanwil itu untuk menanam pohon namanya matoa. Matoa, oh ini macam-macam pohon-pohon, Mas Yudi. Pohon mangga, pohon apa namanya sirsak itu semua. Tidak, pohon matoa beda Pak Biro. Kalau matoa khusus untuk kalangan di Kanwil, ya kan? Mama tua, mama tua gitu. Kenapa kalau di sini Pak Kanwil tidak ada matoa? Karena ada mama muda. Aduh, saya bilang, sudah dibilang jangan ketawa lagi. Jadi pohonan mama muda, mama tua ada gitu ternyata. Aduh, ampun ya. Nah, terus Go Green, kampusnya boleh, Bang Jupri, kampusnya boleh hijau. Ini tapi muka-mukanya Haris, Amin, Fadlan, Mas Yudi nih, matanya, mukanya merah semua. Nggak ada ini yang ijo-ijonya. Padahal saya bilang ya, kalau kampusnya hijau, hati kita juga hijau, nyaman semuanya. Ini seperti itu, merah-merah semua. Saya nggak tahu. Udah gitu, saya baru seminggu jadi kepala biro, ada yang datang. Mas Fadlan biasanya, Pak, SK saya katanya, kok belum naik-naik? Aduh, kamu Mas, jangankan SK kamu belum naik, tensi gua juga belum naik ini Mas. Aduh, Pak Jupri, besok saya diundang deh di Kompas TV lah, beranilah. Ya. Ternyata di sini enak sekali. Tadi saya naik bilis, waduh, naik bilis Mas Yudi. Bilis, saya bingung. Padahal saya mau nanya, Mas Fadlan, kenapa di sini ada namanya bilis? Kenapa nggak ada Bu Win gitu loh? Nggak ada Bu Bis, itu adanya bilis. Jangan salah, Pak Biro. Bilis itu singkatan. Apa bilis singkatannya? Mobil? Bukan. Bisikan si Lilis. Bilis itu bukan mobil listrik saja, tapi bisikan si Lilis. Kenapa? Itu Marong kalau naik mobil bilis seneng. Emang kenapa? Banyak lilis-lilis yang wangi-wangi katanya. Kenapa? Mahasiswa semester 5, 4, aduh, Bulgari katanya, Wardah, wangi semuanya katanya. Aduh. Udah gitu saya naik bilis nih. Niat saya naik bilis itu ingin keliling mengecek fasilitas yang ada. Nggak taunya saking senang tadi bilis tadi adalah bisikannya si Lilis, wangi, harum dan segalanya. Akhirnya saya dibawa muter-muter 2 kali sama mahasiswa. Saking betahnya saya naik bilis gitu loh. Jadi luar biasa Mas. Maka ini yang saya ajak. Kemudian saya kemarin sama Prof siapa tuh namanya yang Go Green, Prof siapa namanya? Ibu siapa? Bu Hendra, Prof Hendra. Pak Biro, diwajibkan semuanya ini katanya. Pegawai-pegawai ini harus menggerakkan Go Green. Apa tuh Mas Jufri? Di salah satu perintahnya membawa tumbler. Iya, membawa tumbler. Bener kan? Bener, Mbak, bawa tumbler. Pas bawa tumbler saya tanya sama Bu Wiwin, kamu bawa tumbler untuk menggerakkan. Hai, halo. Pacar saya baru datang semua. Duduk. Ya. Bawa tumbler Mas Jupri, iya kan? Bawa tumbler. belum. Bawa tumbler. Emang kenapa? Kan ngikutin gerakan Green Campus agar tidak membuang sampah sembarangan, botol plastik. Bener. Tapi kok bawa tumblernya 3 liter isinya? Pantas dispenser habis semua ini diisi oleh pegawai-pegawai semua. Jadi itu teman-teman ya. Maka ini yang saya ingin mengajak kepada teman-teman semua ya, Go Green ini harus kita gerakan bersama-sama. Ya, karena mohon maaf teman-teman semua, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, bukan siapa lagi. Ya, sekarang absensi udah pakai online. Ya, absensi udah pakai online. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Iya, udah pakai online, tidak pakai kertas lagi, tapi tetap kalau diminta persyaratan, ya 3 rangkap SK, 3 rangkap ijazah gitu tetap aja. Wah ini, Mbak Di, jadi nggak sesuai. Jadi ini harus kita gerakan semua ya. Jadi kalau sudah namanya paperless ya sudah tidak ada lagi yang bersifat kertas fisik kan gitu. Tapi yang hebatnya di sini luar biasa.
Kenapa Pak Biro? Semuanya paperless, semuanya online. Kecuali satu yang tidak bisa online. Kenapa? Itu mama saya sama bapak saya nggak bisa online, bikin anaknya gitu kan gitu. Nah ini luar biasa. Iya. Nah ini jadi iya. Semua itu online Pak Bu. Semua online. Ya, semua online. Absensi online, kenaikan pangkat online. Tapi satu hal, kalau yang nikah tidak bisa online, langsung dinikahkan. Saya itu kemarin ya menghadiri pernikahan anak buah saya, Mas Jupri. Penghulunya karena lihat kakanwilnya gitu kan, masih muda kira-kira, padahal sih bukan karena muda ya, karena suka yang muda-muda kali ya. Itu sampai 3 kali. Itu calon pengantin nggak bisa-bisa. Saya sampaikan, kalau kamu nggak bisa-bisa 3 kali, yang keempat kalinya udah kamu menggir, saya pengantin laki-lakinya, jadi nikahin. Aduh, ada-ada aja saya bilang. Jadi inilah ya teman-teman sekalian, saya senang, saya bangga lihat teman-teman sekalian untuk ikut komedi. Saya tidak bisa stand up komedi, tapi minimal bisa memberikan kesenyuman, walaupun mohon maaf senyumnya nggak usah pakai efisiensi anggaran ya, nggak usah ya. Makasih. Nganang Fatir Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Biro. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Biro kita. Sumpah. Iya, tadi saya mencatat Nanang langsung dinilai. Langsung dinilai. Juri mau nilai juri. Ya, kita dengarkan komentar dari juri. Lo nggak berani Jup? Awas kalau nilainya jelek, awas ya. Takut nggak dibayar lo. Saya menilai ketawa penonton penuh penjilatan. Ketawanya tuh ya naik gaji. Iya, benar. Iya. Terima kasih Pak Biro yang sudah perform. Sepertinya kita butuh 3 orang Biro lagi yang seperti ini. Biar Win makin lucu ya. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah dibuka dengan perform dari Pak Biro yang sangat ger sekali di pagi hari ini. Ini banyak sekali peserta Pak Biro, yang daftar itu sebenarnya ada 1.325. Oh enggak ya? Iya. Tapi karena kita faktor seleksi yang sangat ketat, ya, seleksi yang ketat, selain tinggi badan, ya, berat badan, bau badan, dan bau mulut, akhirnya terpilihlah orang-orang lucu yang nanti akan perform di siang hari ini. Oke teman-teman, sekali lagi, coba yang kenal sama Mal Jupri tepuk tangan. Jup, sumpah Jup, dikit Jup yang kenal lo Jup. Iya. Mal Jupri ini alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepuk tangan dong. Alumni dari sastra Inggris. Woi, sastra Inggris. Fakultas Adab dan hura-hura. Humaniora. Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, beliau finalis stand up comedy Indonesia Susi season 7 ya. Followernya banyak. Mau tahu fan fact-nya Mal Jupri? Dia ini profesinya selain stand up comedian, dia juga direktur utama Marky Chaps. Tahu Marky Chaps? Nggak ada yang tahu Jup. Ya, Marky Chaps itu produk aparel buatannya Zawin. Ini direkturnya ya. Yang katanya dia kemarin waktu ngerosting Zawin, kalau nanti Marky Chaps sudah besar jadi kayak Adidas, akan dirubah namanya jadi Mark Jupri. Marky Jup. Ya, itu. Oke, selain itu beliau juga orang yang sangat go green. Ya. Sangat go green. Kalau lihat udah follow Instagramnya? Coba follow Instagramnya. Mal Jupri.
Dia suka lari, ya, aktivitas kesehatannya bagus. Dulu berat badannya 105 kilogram, sekarang sudah 85 kilogram. Lari, nge-gym, ya. Dan jangan salah, dia pernah ikut body contest. Tahu kan body contest? Iya, body contest Pak Biro yang begini-gini, badannya dilumurin minyak. Cuma ketika dinilai dia ngadepnya begini, ngadep belakang. Karena kalau ngadep depan itu yang keluar ototnya cuma otot pusernya doang. Isinya one pack semua. Oke, kita akan dengarkan. Beliau saat ini hari ini akan menjadi juri di stand up comedy ini. Beliaulah yang akan berkuasa penuh untuk menilai para peserta yang akan tampil pada pagi hari ini. Kita berikan kesempatan beliau untuk menjelaskan tentang kisi-kisi penilaian dan hal teknis lainnya. Kita sambut dengan meriah Mal Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kalau bukan Pak Biro tuh pahit muka ya, ya. Kayak Pak Biro, giliran orang lain kayak nggak ada jenjang karir nih. Jadi penilaian hari ini, tapi ini mohon maaf panitia, saya juga kan lulusan UIN. Ini Pak Nanang tuh ada SH, ada MPD, saya juga ada SS loh di belakang situ loh. Sarjana screenshot. Oke, penilaian lomba kali ini ada 5 poin. Yang pertama kesesuaian tema. Temanya ini Green Campus, tapi bukan HMI ya teman-teman ya. Ini PMI sama HMI gabung no, kuning sama hijau ya. Jadi kita bersahabat semuanya. Organisasi ekstra tuh tidak ada yang mengkotak-kotakan. Nilai kedua ada LPM, titik ketawa. Terus juga ada delivery, kelancaran kelancaran public speakingnya. Terus ada teknik stand up. Mungkin teman-teman ada beberapa orang yang tahu atau jago di teknik stand up, juga ada nilai lebih, sama ada waktu. Ini buat peserta tahu nggak lombanya ini berapa menit coba? 4 menit. Tuh dikasih taunya 4 menit jadi 7 menit lu. Lu bayangin lu bikin materi di panggung. 4 sampai 7 menit. Oh maksimal 7. Lu nyedain berapa? Teman-teman nyedain berapa? 2 hari. Stand up 2 hari capek. 2 hari. Oke ya 5 ya. Ya udah 5 menit ya. Nih 5 menit abis dia stand up penjurian, gitu aja biar padat ya. 5 menit. Nah ketepatan waktu itu penting. Jadi kalau misalkan 5 menit nih kelebihan 10 detik atau kurang 10 detik masih bisa dimaafkan. Tapi kalau misalkan udah kelebihan 20 detik, sejam udah kurang ajar tuh. Jadi jangan berlebihan. Itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jufri yang sudah menjelaskan tentang kriteria penilaian di lomba stand up comedy kita pada pagi hari ini. Ada satu lagi fun fact dari Mal Jufri yang harus kalian tahu. Mal Jufri saat ini senang berkuda. Betul Bang? Wah, berkuda. Ini bagian daripada green. Wah, green. Hidup green, hijau ya. Coba bayangkan teman-teman. Kalau Mal Jufri suka berkuda ketika mahasiswa. Lo bayangin di mana tempat parkir kuda di sini? Nggak ada. Dan kalau semua mahasiswa ngikutin Mal Jufri bawa kuda ke kampus, maka kita akan kembali ke zaman Majapahit. Ya, Sunnah Rasul ya, itu bagian Sunnah Rasul. Dan lucunya lagi, dia punya kuda, itu lagi dimandiin, cuman captionnya yang kocak, lagi di steam katanya. Dikata motor kudanya. Dan kudanya kalau lo tahu, lo coba lo cek deh, kudanya Jufri. Jufri badannya gede, tinggi, kudanya segini men. Kudanya kecil, lebih kayak keledai.
Bukan kuda. Kesian itu kuda pasti kalau dinaikin Jupri kayak gimana ya. Oke, teman-teman langsung saja kita sambut peserta pertama kita. Ini dari orang yang menggeluti Green Campus, Pak Biro. Wah, dari pusat Green Campus. Kita panggil peserta pertama. Johan Arista. Tepuk tangannya mana? Belum Pak Biro. Ketawanya bikin grogi Pak Biro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Biro, Bang Yudi. Gue tadinya sebenarnya pengennya jadi juri aja ke Fadlan. Kan itu lu ada tema Green Campusnya, kenapa gua kagak jadi juri ya kan? Ada malah Jupri aja juri yang lucu-lucu. Ada kontennya nanti Meng lu kalau bikin acara. Oke, Green Campus, kebetulan baju gua Green Campus. Pak Biro izin, Green Campus itu sejarahnya ada. Maklum dosen harus ngomongin sejarah. Jadi Pak Rektor saya nggak tahu Pak Rektor waktu itu kenapa jadi Green Campus. Kita kalau masuk nih dari pintu gerbang masuk, mana ada greennya. Ini tuh 4 hektar di sini nggak kelihatan hijaunya. Nah tapi teman-teman semua, karena nih Pak Rektor ini dia punya mimpi. Ini kampus walaupun gersang di titik terpanas bumi. Ciputat. Tapi ini saya masih bisa menjadikan Green Campus. Green Campus itu nggak cuma hijau ternyata. Pak Rektor biru tapi hijau juga. Gue seneng juga nih kalau kayak gini ya kan. Ya. Dia habis ngomong bahas PMI tadi kan. Pak Rektor biru, gue hijau. Wah seneng gue. Pak Rektor dukung gue. Nanti lo pemirsa jangan berantem pada. Oke, jadi sejarahnya memang Pak Rektor punya harapan besar agar kampus yang dipimpinnya ini itu adalah kampus yang melestarikan lingkungan, nggak cuma hijau warnanya. Tapi coba lihat di Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Saintek itu udah ada panel surya. Itu 2 fakultas yang paling gede, yang paling banyak mahasiswanya. Mulai dihidupin sama listrik dari tenaga matahari. Gue kayak sambutan sih karena emang dari Green Campus ya minimal biar Mal Jupri paham. Oke, kemudian ada tipe-tipe orang naik bilis Pak Biro. Di sini siapa yang belum pernah naik bilis? Ketinggalan zaman. Orang naik bilis itu ada tipe orang so cantik. Gue suruh megang ini sih Bang, harus susah meragainnya. Baru naik dia udah mulai. Itu so cantik. Ada juga yang kepedean tuh. Begini dia. Dan sampingnya. Bau bos, bau ketek. Ada yang begitu cowok tuh biasanya. Ada yang so cool. Bawa kipas dia. Biasa begini ke muka. Ada yang begitu. Jadi tipe-tipe orang naik bilis itu, lo semua mahasiswa harus tahu. Bilis awal mulanya itu dihadirkan ke UIN Jakarta, itu bukan buat semua mahasiswa. Lo tinggal jalan dari depan ke Fakultas Syariah. Lo sehat. Lo Fakultas Tarbiyah naik bilis juga Pak. Dari sana Fakultas Dirosat muter ke Saintek. Muter ke Syariah, muter ke Tarbiyah. Kenapa lo nggak jalan langsung dari depan? Lo mahasiswa masih muda ngapain? Kalau Pak Biro naik bilis wajar. Nggak mau pensiun. Salah satu kebijakan Green Campus, ini gue yang buat Bang. Tadinya nggak mau gue buat. Tapi Prof Hendra nggak suka asap rokok katanya. Kenapa Prof nggak suka asap rokok? Bau katanya Mas Johan. Ya udah kita buat lokalisasi rokok. Para perokok kita lokalisasi nanti. Mudah-mudahan Pak Biro dukungannya nanti. Nanti ada kandang asap namanya. Itu isinya orang-orang yang rokok nanti.
Mau ngebul-ngebul sekalian situ. Dan salah satu yang menyadarkan hidup saya hingga hari ini itu kena rokok Pak Biro. Ini unik. Gue dari SD udah dicekokin rokok sama teman-teman. Ya wajar ya enggak. Sekarang mungkin ada apa-apa. Dulu rokok tok. Bro lu ngerokok dong. Banci lu nggak ngerokok lu. Anjir. Banci semuanya lu tengok banci. Mas, pintu belakang. Coba kau tegarotan dulu tegarotan ya. Itu banci ngerokok semua. Terus gue yang nggak ngerokok dikata kata banci kata lu. Banci semuanya 100% ngerokok lu cari. Semua banci itu ngerokok. Coba lu cek, banci kalau nongkrong ngerokok. Pasti lu nawarin mas pintu belakang ya. Rokok. Terus gue kesel juga sama iklan rokok. So maco gitu loh. Coba lu cek iklan-iklan rokok. Sampurna, gudang garam. Nggak ada tuh orang ngerokok tuh sakit apa itu. Cowoknya tuh nggak gemulai nggak ada. Maco. Dia bawa Ferrari. Olahraganya keren. Gue nggak tahu sih industri rokok kayak gimana. Tapi di bungkus rokok itu ada bacaannya. Merokok menyebabkan kanker. Paling begitu orang merokok. Kenapa nggak kayak gitu iklannya? Yang paling ngeri di belakang. Merokok menyebabkan impoten. Lu bayangin impoten. Lu tahu kayak impoten? Gara-gara ngerokok katanya. Lihat terus. Maconya di mana kalau lu nggak berdiri? Kalau berdiri tuh, wish. Maco bos. Lah ini lu nggak berdiri. Ya apaan itu? Kayak kepala kura si badan tuh biasa kepala kura tuh. Lu isep tuh kepala kura. Oh maaf rokok. Gue Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan yang meriah buat Bang Johan. Mana tepuk tangannya? Sedikit sekali. Ini pada pakai baju batik ya, semua mau kondangan. Mas. Iya, langsung aja kita dengarkan komentar dari juri kita, Bang Mal Jufri. Silakan. Bang Johan, untuk nantinya abang-abang di belakang tolong jangan ngobrol ya, Bang, Pak, ya, halo, jangan ngobrol takut fokus yang nampil hilang. Nggak apa-apa ngobrol aja, nggak apa-apa, penting ya ini ya. Masalah bendera One Piece ini kayaknya. Bendera One Piece. Nggak apa-apa lanjut aja. Iya, aman. Aman ya. Aman. Sama yang ini nih yang tutup masuk kasihan. masuk. Kalau tadi Bang Johan keganggu kan Bang? Enggak juga. Udah biasa ya diganggu ya di sini ya. Emang karyawan sini mah selalu yang penting tetap kerja ya Bang ya. Aman ya. Itu jangan masuk kalau keluar masuk pas lagi Bang Yudi aja yang ngomong pas lagi MC, masuk keluar nggak apa-apa, ngobrol nggak apa-apa. Tapi kalau udah tampil kasihan fokusnya hilang. Oke, siap. Terus sama saya baru tahu Bang Johan tahu-tahuan gegarotan, saya nggak tahu loh. Jadi penasaran saya, pernah explore kamu ya? Penelitian. Katanya karyawan Pak, tapi pakai kaos, parah. Tadi saya mau pakai kaos, nggak enak takut ditegor. Mana kalau udah gemuk jangan pakai kaos putih kelihatan. Ya paling aku suka banget Bang Johan. Mungkin teknik stand up-nya tipis atau memang hampir tidak ada, tapi premisnya oke banget. Kalau misalkan punya abang ikut komunitas kayaknya oke Bang. Karena itu bagus banget, karena sudut pandang bahwa perokok itu katanya kalau nggak ngerokok itu banci, dan ternyata banci ngerokok, soal impoten. Jadi sudut pandangnya emas menurutku. Jadi abang ikut komunitas aja nanti kita diskusi. Siap, mantap. Oke, gitu aja.
Terima kasih banyak. Iya, tepuk tangan buat Bang Johan. Wah, keren sekali. Saya setuju ya tadi ya masalah rokok. Jadi yang ada tertulis di bungkus rokok itu, merokok dapat menyebabkan bla bla bla. Itu kalau rokoknya dapat. Kalau rokoknya beli kagak. No, Fadlan no, sering dapat rokok no. Oke, selanjutnya kita tampilkan peserta selanjutnya yaitu, ini saya baca sesuai yang daftar aja ya di Google Form. Syahreza Indra Putra. Tepuk tangan yang meriah buat Syahreza Indra Putra. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi, Bang. Nah, saya pengen kenalin dulu, nama saya Syahreza Indra Putra dan saya ini anak yatim, Mbak. Jadi kalau misalnya saya nggak menang di kompetisi ini, Bapak berarti menghardik anak yatim gitu aja. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya itu saya nggak punya alasan gitu ya Pak ya buat masuk UIN ya. Boleh sini tepuk tangan yang pengen masuk UIN, boleh tepuk tangan dulu. Nggak ada Pak, nggak ada yang masuk UIN. Karena saya tuh awalnya nggak mau kuliah. Saya tuh kuliah karena saya nongkrong sama teman saya sendiri Pak. Saya nongkrong, saya sering begadang. Sampai malam, teman gue bilang, jangan lu ada kerjaan, mendingan lu kuliah. Lu mau kuliah di mana emang? Unpam jelek gitu kan. Terus juga akhirnya dibilang ya udah, lu mau kuliah di ini aja, UIN. Loh UIN? Iya biar bisa ikut kuliah subuh. Lah maksud gue ngapain gitu ya? UIN aja sampai jam 12 kan kampusnya. Astagfirullahaladzim. Ya man, alasan saya selain itu juga saya pengen masuk kampus itu karena bokap saya itu S2 Pak. Bapak saya itu S2 di universitas yang ternama banget, UI. Universitas Indraprasta tahu kan ya? Iya gitu. Di UI ngambil jurusan sejarah gitu. Sekarang bokap gue udah jadi sejarah teman-teman. Karena gue udah jadi yatim gitu, bokap gue meninggal karena COVID. So. Astagfirullahaladzim. Pakai astagfirullah ya. Ya nggak lama gitu kan tahun 2024 itu saya masuk UIN ternyata ada kebijakan namanya Green Campus. Saya khawatir gitu ya. Kayak sebelum-sebelumnya rektor-rektornya itu nggak ada yang nyetusin namanya Green Campus. Saya khawatir pas lagi ada rapat gitu kan. Pak Asep Saifuddin kayak rapat gitu. Apa nama kita berikutnya nih? Green Campus gitu. Padahal dia kan biru gitu ya. Mungkin Green Campus itu karena Nabi Muhammad SAW. Oke, memang UIN beda UIN beda. Beda UIN memang. Karena Nabi Muhammad SAW dia suka warna hijau teman-teman. Padahal dia darah biru. Sebenarnya Nabi Muhammad tuh PMI atau HMI sih? Astagfirullahaladzim ya Allah ya. GMNI ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Iya gitu karena di Green Campus ini banyak banget kebijakan kayak parkir itu nggak boleh masuk ke dalam universitas. Kayak tadi saya tuh biasanya Pak, Bu, teman-teman, biar sebut semua lah. Kayak tadi saya biasanya tuh pakai e-money gitu, ternyata tadi tuh ditutup. Karena saya kesel banget gitu ya, kalau misalkan harus parkir di Triguna terus jalan ke Fakultas Dakwah. Pertama itu Fakultas Dakwah, yang kedua jalan teman-teman. Karena kalau jalan tuh kayak, ya Allah, kampus gua jelek banget ya bisa lihat kemana-mana gitu, jelek banget. Sampah di mana-mana yang ngerokok bebas, mana samtek semua lagi. Astagfirullahaladzim. Iya gitu, tapi dengan adanya parkir Triguna ini, itu ada namanya bis listrik teman-teman. Boleh tepuk tangan yang pernah naik bis listrik? Jelek tuh bis listrik sebenarnya. Apa gitu ya? Dari sekian banyak nama bis, kenapa hanya bis listrik teman-teman? Karena di KBBI aja, bis aja itu nggak ada. Adanya bus. Lightyear. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya karena ya, yang lain gitu kan electrical bus gitu kan keren gitu. Jadi disingkat e-bus. Atau enggak yang lain gitu. Bilis singkatannya bis listrik singkatannya bilis gitu. Kayak ikan kecil teman-teman. Ikan kecil, ikan bilis tau kan. Itu mah ikan teri kalau di rumah saya bilangnya. Iya gitu, maksudnya di bilis ini juga nggak optimal gitu, nggak semuanya mahasiswa bisa naik bilis.
Kayak tadi cewek-cewek doang sama, kalau Bapak lihat ya Pak ya, kalau Bapak dan Ibu-Ibu lihat, naik bilis itu yang naik bilis itu bukan mahasiswa, tapi anak SD Bapak Ibu. Lu bayangin anak SD di fakultas apaan? FDI kan gak mungkin gitu ya. Mana warnanya merah lagi bajunya, demi Allah itu, aneh banget. Kadang-kadang bukan cuman anak SD doang, ada juga yang bawa layangan teman-teman. Mau naikin di mana? FST, aneh banget dah. Tapi makin kesini selain bis listrik gitu kan, ada juga namanya sepeda listrik. Karena UIN apa-apa tuh listrik gitu. Gue curiga UIN N-nya tuh neutron anjing. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syahreja, ini fakultas apa kamu? Dakwah, Bang. Dakwah, gokil. Pertama adalah kayaknya esensi stand up jadi akan kurang kalau ada contekan. Menurutku jadi itu kayak nilai berkurang lah nilaimu. Yang kedua sering ngomong anjing, astagfirullah. Karena gini, stand up itu gimana caranya agar lu membuat penonton nyaman dengan cara lu nyaman juga di waktu nampil. Soalnya pas lu ragu, penonton juga ikut ragu. Kayaknya kalau ke depannya kalau ada kesempatan lagi, relax aja gitu. Terus juga kalau emang gak kena, gak usah istighfar. Penonton jadi tahu, ya gak kena bocah istighfar. Nah maksudnya kalau misalkan udah gak kena, lanjut aja lagi. Sama kayak berargumen aja gitu, relax aja. Soal LPM oke lah, cuman ada beberapa part gak kena. Terus juga waktunya oke lah, 5 menit 30 detik. Soalnya tadi kan Bang Johan 6 menit 43 detik. Bang Johan, oh udah pulang Bang Johan. Oh kamar mandi. Gitu, jadi kedepannya ya saya harap sih, tapi belum ikut komunitas. Udah Bang. Oh udah ya, paling lebih jeli aja untuk delivery. Karena stand up itu tuh 80% delivery, 20% itu materi. Jadi 80% ini harus nyampe nih. Soalnya materi itu kan kayak barang, kita tuh harus nganter ke penonton. Tapi kalau misalkan lu aja gak bener, nganternya kan jadi gak nyampe. Gitu aja. Sama, emang Bilis jelek ya? Bilis jelek emang? Enggak kan? Bohong lu. Cuman kurang musik bocah aja ya. Jadi odong-odong. Oke, thank you. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Syahreja Indra Putra. Oke, selanjutnya kita tampilkan penampil peserta yang ketiga yaitu Faizal Arifin. Tepuk tangan yang meriah untuk Faizal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Arifin dari Fakultas Adab dan Hura-Hura. Satu komplotan sama Mal Jupri. Saya dosen sejarah, bisa kelihatan dari wajah. Meskipun kurang terarah, kadang-kadang kurang cerah. Tapi saya bukan Mesias. Saya suka menulis kisah, menghidupkan kembali arwah-arwah. Ini debut saya pertama kali ikut stand up comedy. Jadi memang didaftarin istri. Ya. Nah, tapi saya keren di UIN Jakarta itu ya. Semenjak saya masuk ke sini 2022, selalu dapat peringkat yang pertama. Dari IAIN ke UIN, transformasi yang pertama institusi adalah UIN Jakarta. Kemudian, UIN Jakarta juga peringkat pertama Science and Technology Index atau SINTA. Atas riset dan publikasi, tepuk tangan dong.
Terus UIN Jakarta juga peringkat pertama di PTKIN yang akreditasi internasional akuin. Tepuk tangan dong, kita yang pertama. Nah, contekannya nggak dibawa lagi. Ketinggalan di Wirin. Ya, gak apa-apa ya. Nah, berbicara soal Green Campus, saya memang senang ya di UIN itu ya. Ada UIN itu masuk UI Green Metric. Semacam indikator untuk ya tentang bahwa kampus ini adalah kampus yang hijau. Dan dilihat dari berbagai perspektif. Ada aspek kelingkungan, ada aspek penanaman pohon dan lain-lain. Nah, pada tahun 2020 UIN itu peringkatnya ke 50. Kemudian 2021 dan tahun 2022 itu ke 32. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, saya sebenarnya ikut ini Pak Fadlan deg-degan juga ikut ini ya, ikut stand up comedy karena saya kan nggak pernah ya, biasanya kan saya itu ilmiah dan peneliti gitu ya. Dan beberapa tahun ini memang saya nggak pernah dapat dana riset. Jadi saya mencoba peruntungan di sini. Ya, Pak Fadlan. Tapi kayaknya saya juga di sini bakal kalah lagi. Gak apa-apa. Ya. Bye. Kasih aplaus dulu biar saya nggak deg-degan. Ya, jadi saya memang takut sama istri ya. Tapi di sini nggak ada jam lagi ya. Saya memang takut sama istri. Saya didaftarin, saya ikut karena ada rumor hadiahnya tuh motor listrik. Jadi kita akan dapat salah satu motor listrik dari 100 motor listrik yang dikasih oleh Profesor FAY. Ya, anggota DPR dari Partai Nasgor. Oke, jadi teman-teman, saya beruntung, tapi sebenarnya saya deg-degan juga karena tadi kalah dengan Pak Biro ya. Karena Pak Biro lucu banget. Sedangkan saya cuma dosen biasa. Ya, kayak gitu. Ya, tapi saya agak kecewa sebetulnya Pak Fadlan karena di sini ada salah satu aturan yaitu larangan menyatakan ujaran kebencian kepada atau penghinaan kepada individu atau lembaga. Kenapa stand up comedy harus ada frasa-frasa seperti itu? Saya pernah meneliti Hatzai Artikelen atau pasal-pasal karet yang waktu itu menjerat Soekarno, Hatta, dan lain-lain pada masa kolonialisme. Dia ditangkap atas ujaran kebencian. Jadi saya nggak suka sebetulnya frasa-frasa seperti itu. Karena kalau sekarang itu, kalau kita mau takut itu takut sama bendera. Contohnya, takut sama bendera Green Campus ya. Tadi ada ngomong Gerindra, awas lo. Ya. Tapi bagaimanapun, meskipun saya nggak profesional, meskipun saya nggak ikut komunitas, tapi saya tetap optimis karena saya pernah dengan Bang Mal Jupri jadi juri stand up comedy. Setidaknya saya punya jalur orang dalam. Ingat kan Bang ya? Ingat. Honornya dibagi 2, ingat kan? Sampai saya Biro, saya takut didatengin sama SPI. Karena honornya dibagi 2, tapi setelah saya pikir-pikir sekarang saya seharusnya nggak takut. Karena pertama, tidak ada niat jahat atau mensrea. Yang kedua, saya tidak merugikan negara. Yang ketiga, saya bisa dapat abolisi dan amnesti dari Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus memuja kinerja Kemenak, pemerintah. Ya. Karena saya belum jadi komisaris. Terima kasih.
Bang Arifin, saya nggak banyak komentar karena Bapak dosen juga kan. Takut kualat. Beliau dosen, saya mahasiswa semester 14, jadi nilainya masih gedean dia. Ya, insya Allah jadi komisaris Bang Arifin. Makasih doanya, makasih. Tapi aku nggak tahu ya, dirimu kan adalah dosen, berarti kan harusnya penyampaiannya jauh lebih jeli, jauh lebih tajam. Walaupun memang teknik stand up itu masih meraba, setidaknya delivery lancar lah. Tapi aku ngerasa bahwa oh ternyata dosen deliverynya seminim ini ya. Waduh, jahat juga saya. Tapi gini, mohon maaf. Sorry. Nanti saya ke dekan ya. Sorry. Aku tuh ngerasa bahwa isi dalam konten Bang Arifin tuh oke banget. Aku juga jadi banyak tahu gitu. Informasinya emang jauh lebih banyak dari punchline-nya sih. Tapi aku udah banyak ilmu yang ada di situ. Cuman Pak Arifin kalau misalkan ngerasa bahwa di setiap penjelasan tuh pindah. Aku ngerasa bahwa itu tuh ngeganggu penonton karena pindahnya itu tidak ada motivasinya. Kalau misalkan ngejelasin sesuatu sambil jalan oke. Enggak, Pak Arif ini diem, pindah, ngobrol lagi, pindah ngobrol. Emang ada contekan di pinggir-pinggir kan nggak ada ya? Maksudnya kalau emang ngejelasin sesuatu kayaknya hindari gerakan-gerakan yang tidak perlu. Aku sih ngerasa itu aja sih. Intinya mudah-mudahan jadi komisaris lah, the best. Ya, terima kasih. Sukses. Adab Tapi, milik kamu. Jadi dekan. Ini jauh deg-degan dari conference loh, serius. Saya langsung blank ke depan. Saya udah nyiapin banyak catatan di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan buat Faisal Arifin. Wah. Pak Faisal Arifin, namanya Muhammad Al-Jufri, masih ingat ya? Tolong, kalaupun ijazahnya udah diambil bisa ditarik lagi. SS-nya dicoret. Oke teman-teman, selanjutnya tanpa perpanjang kalam kita panggilkan penampil selanjutnya. Yaitu Muhammad Raditya Tanpadika. Iya, tepuk tangan buat Muhammad Raditya. Halo. Halo, ya Allah. Banyak banget sih. Pada kemana kondangan ya Bu, batik-batik. Ya Allah Gusti. Halo Kang Nanang, Bang Jupri. Teman-teman, Kang Nanang tuh mukanya bersih banget, tahu gak kenapa? Skincare-nya apa sih? Air wudhu. Tepung. Oh, kedokteran. Keren. Nah teman-teman, bagi yang belum kenal nama gue Radit. Belum assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, bagi yang belum kenal nama gue Radit. Gue itu kalau misalkan di rumah tuh sering banget dipanggil Dame sama temen gue. Kayak temen gue bilang Dame Ongger. Oke, Ongger. Oke, Dame Ongger. Gue tuh kurang setuju sama UIN ada Green Campus. Soalnya ada kata greennya. Ini menunjukkan kalau HMI pengen banget berkuasa. Iya. Bukannya apa ya, padahal udah jelas logo UIN warnanya biru. Yang artinya menggambarkan wawasan global dan elemen bola dunia. Bukan menggambarkan wawasan himpunan dan elemen bulan sabit yang gak ada artinya. Sumpah itu kata teman gue yang PMI. Senior gue yang nyuruh, ya Allah nganggur lagi. Dit bawain ini, yaudah gue bawain kata gue. Makanya kalau misalkan gue menang nih hadiah dibagi 2 gitu. Kata gue kerja, senior nganggur nggak ini kata gue. Ya kita bahas ringan-ringan aja. Kenapa sih parkiran yang baru itu harus di lapangan Triguna? Kenapa? Soalnya ke kelas gue lumayan jauh bang. Efek ke gue nya capek. Bukan karena jalan tapi gue nungguin bilisnya lama ya Allah. Sekalinya ada bilis cepet penuh. Akhirnya terpaksa lah gue harus jalan dengan keadaan capek. Cuma sambil ngedumel. Bis goblok. Lama banget sih. Ngedumel gitu pak. Ya Allah. Lagian bilis aneh banget. Penumpangnya cuma cewek doang. Ya Allah. Cewek doang. Jarang banget ada cowoknya bu. Ya Allah jarang banget ada cowoknya. Terakhir kali gue lihat ada cowoknya kayak ngomong ke gue. Halo mas. Masih bencong kata gue digituin. Aneh banget. Gara-gara bilis cewek mulu, pernah tuh gue pengen ke kampus pakai bilis, bang, ditinggalin. Besoknya, bang, ditinggalin.
Karena gue inisiatif, besoknya pakai peci, pakai gamis. Bang, yang datang unta. Wah, ayo, kapan lagi kata gue ada unta anjir. Di UIN ada unta. Ya Allah, kenapa sih gitu harus di Triguna teman-teman? Padahal nih ya, sebelum jadi parkiran, lapangan Triguna tuh dipakai buat upacara bendera anak SMA Triguna teman-teman. Semenjak jadi parkiran, upacara bendera tuh udah gak ada lagi. Lu kebayang gak sih ini gimana kalau misalkan upacara benderanya masih ada? Ada anak SMA yang hormatnya di atas motor. Yang guru-guru hormatnya di atas mobil. Yang pas kibra masing-masing bonceng 3. Ayo, pakai unta tuh ya. Ayo. Kebayang gitu. Dan jujur ya, saya sebagai mahasiswa parkir di Triguna banyak bingungnya. Alasan gue bingung karena jelas gitu. Yang pertama, setiap sore banyak banget domba. Bingung gak jadi gue? Banyak banget domba. Ini jadi masalahnya, dombanya tuh banyak banget. Ada yang tua, ada yang muda. Yang tua ngomong B, yang muda ngomong ba. Kacau. Setiap sore bang banyak banget domba. Ya Allah kata gue. Pas sore kata gue ke domba kan gue ke lapangan kata gue. Dombanya lagi pada makan. Sampai nawarin ke gue, makan bang. Tapi karena bahasa domba ngomongnya mbe bang. Ada mbeknya, ada mbaknya. Ya Allah. Kenapa gitu harus? Karena alasan nih teman-teman bagi yang belum tahu. Alasan simple ada domba. Ternyata warga-warga sekitar itu punya hewan ternak. Setiap sore hewan-hewan itu dilepasin buat cari makan di lapangan Triguna. Tanpa ada pengembalanya. Yang jadi masalah tanpa ada pengembalanya. Yang gue takutin kalau misalkan domba tanpa ada pengembalanya. Dombanya improve. Misalkan dombanya pengen makan enak. Masuk janji jiwa. Pengen minumnya enak, mesen Tomoro. Takut gitu, gue takut. Ya Allah. Yang kedua teman-teman, parkir di Triguna nih, gue bingungnya kalau misalkan parkir ramai banget. Kampus 1 itu rata-rata nih bang, kampus 1 motornya banyak banget, ratusan. Gue tuh bingung milih motor gue yang mana. Akhirnya gue punya solusi, gue kasih patokan. Pas awal parkir nih, motor gue kiri gue gawang, kanan gue Mio warna merah. Masih inget ya bang? Pas pulang kiri gua gawang, kanan gua kiper. Pakai baju merah. Ada logo bantengnya lagi ya. Ngapain? Kata gua, ngapain gitu. Dan yang teman-teman yang paling terakhir nih yang ketiga, lapangan Triguna, gue bingung kalau misalkan lagi hujan, suka banget banjir. Yang jadi masalah banjir nggak cuma sekaki, tapi sekenalpot. Ya Allah, yang artis dengkul kan? Efeknya banyak knalpot yang kemasukan air. Contohnya motor gua. Motor gua Mio bang, tahun 2011, SNK hidup, pajak hidup, juta nego. Motor gua kan Mio bang, Mio tuh kan knalpotnya pendek banget ya, pendek banget gitu. Akhirnya gua selak, cet keluar air, cet keluar air. Temen gua juga efeknya kena knalpot gua kemasukan air, cet keluar gurame. Thank you gua Radit. Nggak suka cukurannya ganggu cukurannya. Coba miring, madep miring, di najis ih. Ya kelihatan banget sih tekniknya udah ada dan lain sebagainya. Tapi gue tahu ini kompetisi dan ada waktunya. Tapi kalau lu buru-buru, gue nggak tahu ya penonton lain tuh. Ya gue denger ketawa penonton oke-oke aja. Tapi kalau gue ngelihatnya gue kurang nyaman karena buru-buru itu tuh kayak ya udah gitu, yang penting selesai. Tapi jiwa menghiburnya nggak ada kalau buat gua. Jadi ya kalau ada kompetisi lain kayaknya harus dikencengin lagi gimana caranya agar lu tuh tetap nyaman, agar hati lu tuh tetap menghibur orang gitu. Bukan lu datang selesaiin tugas terus cabut gitu. Gitu aja sih. Thank you. Terima kasih Bang Jok. Pak Biro mau ngasih komentar? Wah, oke. Ntar ya, peserta selanjutnya nanti bisa dikomentarin juga oleh Pak Biro. Oke, keren. Selanjutnya langsung saja kita panggilkan Rizky Waluyo Jati. Ada? Oh ada. Tepuk tangan yang meriah buat Bang Rizky. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf teman-teman,
gue pakai sendal. Soalnya semalam Pak Fadlan ngechat tuh di grup. Teman-teman besok jam 9 udah standby ya di lokasi. Terus kemudian gak ada yang jawab tuh. Gak ada yang jawab teman-teman. Terus Pak Fadlan bilang lagi, ini gak ada yang jawab pada gak punya jari. Pak Fadlan bilang gitu teman-teman. Tuh terima kasih kepada teman-teman semua para dewan juri dan para audiens. Perkenalkan teman-teman yang belum kenal, nama gue Rizky. Gue adalah salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. Dan alhamdulillah teman-teman, kampus kita sekarang telah menyediakan Green Campus. Yang mana Green Campus itu artinya kampus hijau, bukan biru. Padahal teman-teman almet kita tuh warnanya biru. Logo kita warnanya biru. Saking hijaunya teman-teman. Yang gerbang depan itu, gerbang depan UIN, saking kena hujan ya sering tuh, gerbang depan, paling atasnya tuh berubah warna, jadi warna abu-abu hijau-hijauan. Saking, karena hijau mungkin positif aja kita kan, mungkin emang sengaja dihijauin biar warnanya hijau sempurna gitu. Tumbuh subur dan menghijau. Oke teman-teman, jadi Green Campus, bis listrik, kemudian air minum gratis. Tahu air minum gratis? Yang di depan UIN kan ada tuh Pak, air minum kan gitu. Nah gara-gara air minum gratis itu alhamdulillah gue bisa flashback teman-teman. Gue alumni pesantren, dulu di pesantren gue juga ada. Minum langsung pakai keran begitu. Gue minum pakai keran begini dan sekarang di kampus gue juga bisa minum pakai keran begini. Terima kasih. Oke teman-teman, kemudian. Oke teman-teman, kemudian yang mau gue komentarin di sini ialah parkiran di Triguna. Benar, parkiran di Triguna itu kan udah enak-enak kita parkiran di dalam ya kan ya, di dalam kampus gitu enak tuh. Tapi malah dipindahin ke parkiran Triguna. Dan salah satunya teman-teman, gue pernah lupa naruh motor di mana. Sama tadi kayak si Radit tuh, gue lupa naruh motor di mana. Karena kenapa? Saking banyaknya motor di situ. Dan motor gue sama lagi bang, Mio warna merah. Bener. Gue lupa naruh motor di mana, bukan karena gue pelupa ya. Gue nggak pelupa, bukan karena gue pikun juga. Nggak percaya gue nggak pelupa. Gue tahu rektor sekarang tuh namanya Pak Asep Sapuddin Jahar. Rektor yang sebelumnya tuh Bu Amani Lubis. Penemu lampu nih tahu Thomas Alva Edison. Terus apa namanya tuh penemu gravitasi nih kita bisa begini tuh Isaac Newton. Nah di situ jadi gue nggak pelupa, gue bukan pikun teman-teman. Jadi kenapa gue bisa lupa? Ya karena itu saking banyaknya tuh motor yang sama. Gue tanya ke abang parkirnya bang ini mana nih motor gue bang? Gue lupa naruh gitu kan. Abangnya juga nyari-nyari 30 menit nggak tahu teman-teman gitulah pokoknya. Terus gara-gara parkir dari Gura teman-teman. Ini nih basement nih sekarang kan kita dulu dijegat kan pagi-pagi tuh dijegat. Suruh ke basement tuh. Tapi sekarang dijegatnya di sono. Suruh ke Triguna. Gara-gara dijegat sekarang basement tuh sepi. Udah kayak kuburan teman-teman. Thank you gue Rizky Wolojati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky emang biasa jualan obat di pinggir jalan ya? Enggak bang. Ya udah betul kan gol. Stand up itu kan tugasnya itu naruh asumsi ke penonton. Penontonnya sudah berasumsi, lu patahin dengan punchline. Sedangkan lu ngobrol kenceng banget. Sehingga kita aja tuh kayak belum nangkep gitu asumsi apa yang lu tanam ke kepala kami gitu. Jadi lu ngomong aja terus gitu. Bener-bener kayak kaset aja gitu disetel terus udah nggak peduli. Penonton mau ketawa mau nggak bodo amat. Penonton mau pulang ya bodo amat, lu masih lanjut kan itu kan ya. Nah maksud gua tapi lu ikut komunitas? Belum. Kalau mau ikut dah nggak apa-apa. Intinya balik lagi, ini adalah seni untuk menghibur orang. Gimana caranya penonton happy ngeliat lu gitu. Kalau tadi tuh gue ngeliat kayak ini beneran kayak mau jualan obat. Sayang gitu, sayang waktunya. Terus juga tadi kan lu ngejelasin bahwa sorry ya gue pakai sendal soalnya Bang Fadlan WhatsApp kita ini nggak ada yang punya jari ya gitu. Gue langsung mikir kayak terus kenapa sendalnya belum dijelasin itu tadi. Makanya alis dong nyambung. Terus tadi juga udu terima kasih. Gue kira udah closing masih lanjut. Mending closing di udu tadi kan. Nggak apa-apa nggak lucu yang penting bersih. Tapi sayang aja gitu kesempatannya jadi dibuang sia-sia. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan emang mau serius lo oke lah.
Karena menurut gue kecepatan ngobrol itu bisa dimodif jadi lebih slow. Tapi kalau orang udah susah ngomong susah ngomong cepet, paham nggak? Jadi lu tuh udah punya potensi oke lah. Karena public speaking cepet itu cukup anugerah buat gue. Tapi bisa lu, ya bisa lu edit lah. Tapi kalau mau masuk komunitas ya. Tapi kalau lu mau mahasiswa pakai sendal doang kayak gini rebel ya nggak apa-apa sih, udahlah. Oke, dadah. Terima kasih Bang. Cukup lah udah. Enggak, sendal aja itu sendal. Ada ngapain itu sendal? Masa Pak, fotonya Pak? Bener Bang Jufri tadi, kalau sendal dikupas bagus itu. Dari sendal lu jelas. Itu sendal nyuri di masjid apa di mana itu? Nah itu dia. Ya, tepuk tangan dong buat Bang Rizky. Tapi Bang Rizky gitu sholat Jumat. Berangkat pakai sendal pulang bawa Mio apa? Emang maling dah. Bukan maling sendal, maling motor. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita semakin siang semakin lucu sepertinya. Kita panggilkan peserta selanjutnya, Givari Dwi Maulana. Ada Givari? Oh ada. Tepuk tangan yang meriah buat Givari Dwi Maulana. Mana? Oh bukan. Lu ngapet? Kenapa lu berdiri dari bangku? Gua kira pesertanya. Pakai sendal juga lagi. Bukan Bang, bukan. Bukan. Ternyata bukan peserta. Oke, selanjutnya peserta selanjutnya kita panggilkan Givari Dwi Maulana belum hadir. Ahmad Fadlan Ramadan. Yakin gue main mah nggak lucu ini. Yakin gue nggak lucu ini. Dia yang bikin. Ngapain sih panitia ikut juga? Iya ini konflik of interest. Panitia ikutan. Udah gak usah pakai mic. Udah gerak dah. Aduh, ya kita ngikut karena tadinya sedikit, yang daftar sedikit. Saya panik ketika satu orang yang daftar panik, dua orang yang daftar seneng. Pasti kalau saya masuk yang ketiga, pasti juara 3 lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli, emang di depan sini panik, beneran. Baru pertama kali di atas panggung. Baru pertama kali di atas panggung. Oke, ini juga susah lagi ngomongnya. Nah, saya nggak akan seperti kayak pimpinan. Setiap salam itu kalau nggak kenceng diulangin. Karena itu salah satu efisiensi. Dan itu juga Green Campus. Jadi masalahnya sih sebenarnya hawanya itu aman. Tapi kayaknya pedes kalau kena mata gitu loh. Oke, bukan lupa. Beneran gak lupa. Asli. Nggak ada contekan lagi. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Fadlan Ramadan. Itu juga efisiensi, 3 suku kata. Ahmad Fadlan Ramadan. Nah teman saya pendek namanya, tapi suku katanya panjang. Nah itu dia ketawa tuh. Y, spasi U, spasi D, spasi I. Nah itu masalah itu. Masalah kemarin masalah, semuanya masalah. Ya, tadi juga ada juga yang disingkat-singkat. Kayak Pak Biro juga disingkat-singkat. Y-nya itu yah. U, uangnya. D, ditilep. I,
Nah, istri. Ya, oke. Itu nama saya. Kemudian saya kebetulan jurusannya IT. Itu IT banget itu. Makanya kita sekarang itu membutuhkan yang namanya AI. AI Pak. AI itu singkatan dari anak internship. Kita harus butuh itu. Nah, kemudian saya jadi anak IT itu sebenarnya nggak bangga banget. Jadi IT itu 0 atau minus. Nah, ketika saya misalkan suruh membenarkan satu komputer. Parlan tolong benerin ini komputer. Ini anak IT ini udah canggih. Cuman dengar dari suaranya ketika dihidupkan itu komputer. Cepret. Bunyinya nih. Ada bunyinya. Komputer tuh punya bunyi. Ya gimana? Yaudah, gak apa-apa ya. Tit, ada tititnya tuh. Nah, kadang-kadang ada yang tititnya panjang, ada yang tititnya pendek. Nah, kita tuh tahu dari bunyinya ya, itu nyamuk di situ tuh juga tahu tuh. Itu yang kalau tititnya panjang itu apa? Tit, bukan titit, tit. Kan. Emang suaranya begitu. Aduh. Saya takut salah nyebut aja ini. Kalau tititnya pendek itu kan ini canggihnya anak IT ini. Kalau titit Oke. Tapi nggak, tenang aja. Cuman panjang dan pendek, nggak ada yang kuat dan tahan lama, nggak ada. Nah, jadi itu biasanya kalau misalnya yang pendek itu RAM-nya itu masalah. Nah, itu pengalaman saya sebagai anak IT. Oke. Apalagi tadi? Pertama, kita selalu dukung pimpinan kita untuk Green Campus. Di sini ada Pak Biro Kepegawaian. Kita harus dukung ya Pak ya. Mutasi yud. Kalau nggak didukung mutasi, pindah Cikuya. Nah, salah satunya itu saya pernah bertemu Pak Rektor. Fadlan, tolong buatkan video iklan Green Campus kita. Kita punya air minum. Itu air minum. Tahu kan air minum yang gede? Yang itu isinya galon juga sebenarnya. Isinya galon juga. Galonnya ada 2. Coba aja buka celananya. Ada 2 itu bijinya. Ada 2, galonnya ada 2. Nah, itu banget disuruh iklanin biar bisa, biar tahu gitu cara penggunaannya. Kadang-kadang itu ada yang cuci tangan Pak. Ada yang cuci tangan, dibuka, dipencet, dia cuci tangan. Karena kelihatannya kayak wastafel di situ. Dan juga kadang ada yang ngantri di belakang. Bang, air panasnya pencet di mana Bang? Gitu. Kalau ada air panasnya, itu Bang Yudi, Kang Indra, tinggal bawa sasetan, selesai. Nah itu dari air. Kemudian, apalagi tadi? Nah, ya Pak Rektor bilang, itu ada pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu dikasih tahu biar mahasiswa itu taat.
Oke, di situ ada organik, anorganik, yang satu plastik. Nih kan, anorganik itu sebenarnya plastik juga, cuman nggak tahu dia dipisah kenapa. Mungkin nggak ditemenin kali. Nah, jadi organik, saya makan nasi kotak nih. Saya bilang ke Pak Rektor, saya contoh ini Pak nih. Saya taruh kulit jeruk di organik. Anorganik, bijinya apa-apa. Enggak kan? Nah, terus saya masukkanlah itu. Terus kemudian plastiknya saya masukin situ. Kardusnya saya masukin anorganik. Kemudian datanglah Muhadi dan kawan-kawan menggunakan truk organik masuk, anorganik plastik masuk. Lah, itu dari tadi ngapain kita misah-misah, akhirnya nyampur juga. Apalagi ya? Minta masukan dong. Oke, mungkin itu aja hidup. Ya kan, hidup tempatnya bersusah-susah. Kadang-kadang kita harus teriak juga. Ya. Terima kasih, saya Fadlan. Oh ya, sini. Bang caci maki saya. Yang pertama, westback-nya ngeganggu ya. Kenapa harus pakai westback sih di situ? Oh ini. Sama ya itu tadi sih, emang kekuatan stand up tuh delivery, dan Bang Fadlan ternyata masih patah-patah. Jadi ada beberapa informasi yang kita tuh terlambat untuk menangkapnya, menurutku begitu. Jadi kurang cerdas. Kurang. Nggak usah diponten. Guanya nggak usah diponten. Dia kerja lagi aja lu sana. Dia kerja di situ. Bete. Memang kalau Mal Jufri ini ada aja kata-katanya. Aku jujur aja ya, tadi Mas Fadlan aku suka. Ini guru saya sebenarnya ini. Iya, guru saya yang mengajari. Cuman sayang tadi itu kalau ditambah saja yang panjang pendek tadi itu. Nah, sedep itu. Iya, kan ente ahli IT tuh. Bunyinya tit panjang gitu kan. Nggak apa-apa maksud saya. Sekalian aja maksudnya tit panjang. Nah, ketika saya hidupkan komputer itu, ya kan? Bunyinya sudah bukan tit lagi. Karena saya buka komputer ternyata ada YouTube. Nah, judulnya adalah Guna-guna Istri Muda. Guna-guna Istri Muda. Disingkat gitu loh harusnya, karena pendek juga. Gunanya istri muda. Itu dia. Oke, terima kasih. Oke, makasih Bang Biro, Bang Jufri. Tepuk tangan buat Bang Fadlan. Waduh. Ya, selanjutnya kita masih punya 2 lagi penampil ya teman-teman. 2 penampil lagi. Kita panggil Revan Rizky Aryansyah. Ada Revan? Ada? Wah, nggak ada ternyata. Tidak ada Revan, berarti tinggal 1 lagi penampil kita. Kita panggilkan Bagas Alif Pambekti. Wah, ini udah go green nih jaketnya, bajunya. Dari Tarbiyah ya? Oke, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguguran. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mohon izin teman-teman semua, Pak Dr. Nanang, Bang Mal Jufri, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Pambekti. Saya adalah mahasiswa kelahiran dari Rempoa ya teman-teman.
Saya adalah satu-satunya mahasiswa yang lahir benar-benar dari Ciputat Timur. Merupakan suatu pride bagi saya bisa kuliah di UIN Jakarta. Bener bang, karena kenapa? Karena tetangga gue pada kagak percaya. Bener dah, gue lagi jalan sama emak gue, jalan di depan rumah, tiba-tiba tetangga gue lewat, negor. Alif sekarang udah kuliah ya? Kuliah di mana? Kemarin lihat pakai almet biru, gue mau jawab. Iya, tapi langsung dipotong lagi sama ibu-ibu itu. Oh, almet biru mah Unpam ya? Gue belum jawab bang, udah dijawab duluan. Maksud gue kalau gue kasih tau IPK gue nggak enak gitu kan maksudnya. Soalnya anaknya dagang buah gitu, gue nggak enak mau ngadu demek gitu nggak enak. Karena merupakan kebanggaan bagi gue sendiri dan sebagai orang Ciputat Timur asli gitu ya, bisa kuliah di sini. Gue sangat senang kuliah di UIN. Makanya gue paling nggak senang sama orang yang bilang gue nyesel masuk UIN. Nggak relate bagi gue bang. Nggak relate. Karena gue juga senang masuk UIN sebenarnya bukan UIN Jakarta, UIN Malang. Adem, Jakarta parah banget bang, sumpah. 17 tahun gue di Ciputat Timur, bobat Ciputat ini. Gitu. Akhirnya ya udahlah masuk UIN segala macam senang, alhamdulillah kan. Tapi ngomong-ngomong tentang Green Campus, gue adalah mahasiswa yang green banget. Green banget dan green tea gitu-gitu dah. Bener bang. Jurusan gue adalah manajemen pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Gue mahasiswa 2021. Artinya kampus gue bukan di sini. Di PPG Sawangan. Ya Allah. Hal ini ada dua faktor. Yang pertama gue kuliah dari jauh. Yang kedua adalah tetangga gue makin gak percaya kalau gue kuliah di UIN. Bingung gue harus cerita gimana ke tangga-tangga gue, bingung gitu. Akhirnya sumpah bang, nih gue kasih tahu ya gimana Green Campus di PPG UIN Jakarta. Ini menarik. Gedung yang 9 lantai itu yang berada di Sawangan, Depok, artinya kan jauh dari kata kota Jakarta. Udah bohong nih. Dan ketika iya dong, iya. Apalagi nih Pak Nanang sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Bapak Nanang mohon izin. Dosen UIN. Betul. Tapi Pak tolong Pak, masa di sono pegawainya nggak gawe Pak? Banyak kejadian kecelakaan. Bahkan gua sebagai pengguna Mio juga. Mio putih kalau gua. Pas lagi belokan itu, bener Bang. Dari sini flyover turun, mau belok kanan. Ada satpam, cuma satpam yang depannya itu tuh. Satpam apa tuh ya pelatih? Apa itu tuh? Bukan satpam PPG lah gitu loh. Udah akhirnya suka lalu lalang bingung segala macem. Akhirnya mungkin ini salah satu menurut gue kayaknya ini perlu dibenahi deh gitu. Perlu kayaknya perpindahan tempat atau jembatan penyeberangan orang perlu dibangun deh di situ karena parah banget Pak, parah banget. Bahkan dosen saya pun pernah melakukan kecelakaan, tidak mau Pak. Saya pernah nih, mahasiswa demi Allah, mahasiswa perempuan. Lagi istirahat, kecelakaan dari mobil arah Bogor. Jedar. Waduh, mau kecelakaan lagi. Saya langsung samperin itu mahasiswinya. Saya bilang, Kak motornya nggak apa-apa. Akhirnya saya ambil kakaknya. Saya kenalan sama orang tuanya. Gitu-gitu. Bener Pak, tapi ya udahlah. Maksudnya di PPG itu maksud saya unik Pak. Di mana saya kuliahnya kan manajemen pendidikan. Artinya juga saya berkontribusi dengan manusia-manusia untuk beroperasi dalam memanage ataupun mengurus administrasi persekolahan. Akan tetapi saya kuliah bareng alang-alang ijo. Bener Pak, masuk PPG itu Pak, alang-alang mulu dulu. Makanya saya sekarang bersyukur itu lahan diolah oleh Saintek. Jadi ada mahasiswa lain. Tapi yang bikin saya greget lagi, ada satu mahasiswa baru Pak, bukan satu angkatan. Itu ada mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Maksud saya itu bukan mengganggu daripada saya kelihatan mata di sana ya. Tapi kita yang biasa kuliah pakai perempuan kulot, rok, biasa segala macam. Ini mahasiswa PBA anak baru menjadi yalil-yalil Pak, gamis-gamis di PPG.
saya jadi banyak banget bisa sabian gitu loh. Dan yang saya senang di PPG itu adalah salah satunya gedungnya 9 lantai dan lantai 9 itu Pak. Lantai 9 itu adalah plong, gimana bahasanya? Rooftop yang bisa jajak spot foto dan bisa buat tempat film. Bener Pak, bahkan itu bisa buat parkir helikopter. Jadi kita bisa naik ke lantai 9 terus foto-foto sana bisa. Walaupun diam-diam jangan sampai ketahuan dosen. Nggak enak soalnya. Gitu. Terus terakhir nih Pak, sebagai saya juga mahasiswa yang sudah mau lulus Pak, mohon izin, saya mengungkapkan beberapa keresahan saya selama saya PBAK kemarin, bahwa menurut saya panitia PBAK sekarang tuh kurang mencerminkan dari Green Campus Pak. Bener. Dulu saya di Tarbiyah mengajarkan kepada mahasiswa untuk menanamkan atau mendoktrin jiwa-jiwa Green Campus sejak kecil Pak. Sejak mereka menjadi mahasiswa baru. Contohnya apa? Kita yel-yel buat bersama-sama. Di Tarbiyah tuh ada tepukan Pak, tepuk-tepuk Tarbiyah, tar bi, ya, Tarbiyatan, ijo, oi. Mindset dari anak baru adalah ijo Green Campus. Akan tetapi, ketika saya lihat PBK kemarin, itu jauh Pak dari kata ijo. Artinya ini kayaknya kurang korelasi gitu loh, antara pengurus Dema FITK bersama dekan FITK. Sekarang gini Pak, ketika PBK diajarkan tangan kanan terkopal dan maju ke muka, langit biru menaungi UIN. Maksud tangan kepal apa Pak? Gak ada Green Campusnya. Gitu loh. Terus juga langitnya biru menaungi UIN. Itu bohong Pak, itu UIN 2007 sebelum ada polusi. Sedangkan pengadaan Green Campus ini adalah mencegah dari efek pemanasan global. Artinya bohong. Gitu. Terima kasih nih dari gua Pak Mufti. Terima kasih. Mas, ngaku kamu aktivis 98 kan kamu kan? Mukanya pantas ditembak militer loh. Maaf ya. Juniorku tapi mukanya tua banget ini. Yang patut diapresiasi adalah betul delivery lu oke. Delivery lu sejauh ini yang paling nikmat gua denger. Karena fluktuatif soal tekanan lagi emosinya naik, terus juga menjelaskan turun dan lain sebagainya, jadi rapih. Cuman masalahnya materinya tidak. Makanya tadi ada beberapa punchline yang nggak kena, ya gue juga apresiasi. Lu nggak kena ya udah lewat aja gitu. Lu nggak kayak astagfirullah ya Allah nggak kena gitu. Lu masih relax gitu. Gue apresiasi itu. Cuman sayang aja kompetisi ini kan ada namanya LPM titik tawa, jadi itu juga jadi bagian hitungan untuk kemenangan lu. Dari beberapa orang nih kayaknya lu masih di bawah, ya di standar lah. Tapi intinya masih bisa ditingkatin lagi. Ya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan lah. Tahun depan lah ya ditembak militer. Jangan Bang. Ampun. Oke, thank you Pak Bekti. Terima kasih Bang Jufri. Ya, keren Mal Jufri kalau kasih komentar. Enggak, gue demen lo bisa menyampaikan hal yang update sekarang. Gue demen itu, keren banget itu. Tapi yang disampaikan sama Jufri tadi, iya menjadi catatan saja gitu. Jangan kelihatan aktivisnya dong. Mengingatkan gue masa lalu, naik di atas gedung DPR. Jadi materinya sih oke, tinggal apa penjedaan ya, termasuk dari hati, jangan pakai emosional gitu. Ini kan stand up komedi kan, bukan hidup mahasiswa turunkan itu kan nasi goreng gitu. Jadi gitu ya, tapi bisa dilatih semua sih. Tapi overall oke deh kamu ya. Oke, makasih. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Pambekti. Dan Mas Pambekti ini penampil terakhir kita ya. Nanti kita tunggu Bang Jufri untuk merekap nilai. Sambil menunggu Bang Jufri merekap nilai, saya mau kasih tahu
fun fact dari Mal Jupri. Wah. Tadi kan ada yang naik Mio, ngomongin Mio. Satu lagi Mio juga, terakhir juga lo naik Mio. Merah nggak Mio lo? Oh kuning beda. Ya. Mal Jupri punya kendaraan yang sangat legendaris. Supra. Betul Jup? Masih ada nggak Jup? Masih hidup. Nah, Supranya dia adalah saya temenin. Bang Jupri nih Meng, ya. Satu-satunya stand up komedian yang pernah bawa motor Supranya naik panggung. Kocak nggak lo? Ya. Coba lo cek deh di YouTube, ada tuh. Betul. Iya kan? Ya. Dan dia dulu pernah pacaran, betul Jup? Ganteng Jup. Yang mana tuh? Yang ada. mana? Dia punya cewek satu kampus juga yang kemudian jadi istrinya dia sekarang, alhamdulillah tuh ya. Pelet lo dapet dari mana Jup? Nah, pernah katanya Jupri itu karena dia adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berakhlakul karimah. Betul. Ya, katanya. gitu Pak Biro. Jadi dia pacaran sama ceweknya. Nah, naik motor itu. Karena ada nilai-nilai Islam, tuh. Ceweknya naik motornya nggak mau dempet-dempetan Pak Biro. Bukan muhrim. Berarti di belakang. Saking nggak mau dempetannya, Jupri naik motor. Di sini. Ceweknya di belakang, naik ninja. Sama cowok lain. Sama cowok lain dong. Sama cowok lain, naik ninja. Aduh. Ini Mas Jupri, tolong ini juga dinilai MC-nya. Jangan. Siapa tahu juara 3. Nanti langsung pengumumannya akan disampaikan langsung oleh juri kita yang maha berkuasa di siang hari ini. Bang Mal Jupri, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan saksikan siapakah yang akan menjadi juara di Stand Up Comedy Competition Green Campus Session 1. Wah, tahun depan ada Session 2, Meng. Ada Session 2. Pak Biro ya. Tahun depan harus ada lagi. Session 2. 3. Kayaknya 2 udah. Oh, Pak Biro udah 2. Enggak bilang gitu saya enggak bilang gitu. Oke, Bang Jupri udah dinilai? Tapi Bang. Belum? Informasi aja. Iya. Ini beneran loh. Di atas panggung itu beda rasanya. Beda. Jadi tadi tuh yang saya rasain di atas terus saya turun ke bawah. Tadi saya ngapain aja di atas. Itu gak kerasa. Bener. Dikata beda. gampang stand up comedy, Meng. Dikata gampang, susah. Susah. Terus juga ada yang luput Bang. Apa tuh? Nih. Kenapa setengah-setengah? Oh iya, ini kenapa mukanya setengah-setengah? Nih sorry nih Pak Biro nih. Pak Biro mukanya cuma taruh separoh. Iya. Setengah. Kenapa Mat? Jelasin. Kalau Pak Biro nih, setengah biro, setengah pelawak. Engger. Jupri. Nah, kalau Jupri setengahnya komedian. Lu bilang setengahnya lagi. Setengahnya lagi? Setengahnya lagi Pak Biro. Oke, Jup lama banget. Kalkulator, Jup. Butuh bantuan enggak nih? Oke, kita panggilkan selanjutnya pengumuman juara yang akan disampaikan langsung oleh juri kita. Dengan 78 followers di Instagram, Mal Jupri. Tepuk tangan yang meriah. Temenin. Oh, pesertanya berak. Oh, berak. Silakan Bang. Dah. Teman-teman semuanya sudah saya hitung dari LPM, teknik, delivery, tema, waktu. Memang sangat tidak profesional di perlombaan ini soal waktu. Maksud gua kan lewat dari 10 detik lebih itu udah pengurangan. Ini ada yang lewat 1 menit 30 detik. Jadi perhitungannya lebih slow lagi. Jadi yang lebih semenit aku kurang 10 poin, yang lebih 2 menit aku kurang 20 poin. Ini ada beberapa
Nama yang memang tidak aku kurangin waktunya karena di rata-rata di 5 menit 30 detik. Untuk juara 3 ya. Ding 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 dang ding ding dang ding dang. Delivery oke, tema Green Campus oke, kritiknya oke, waktunya 7 menit 30 detik. Pengurangannya banyak banget. Oh, Bang Fadlan emang fokus jadi panitia aja. Jangan berharap lebih kamu. Beri tepuk tangan yang mana buat Pambakti. Udah 3. Boleh maju ke depan. Jadi ternyata habis. Ini tekniknya slow, LPM-nya oke, delivery-nya asik banget. Masuk tema menurutku dia 100% karena dia menjelaskan dengan gamblang tentang Green Campus dan dia karyawan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bang Johan. Orangnya nggak ada ya. Kasih hadiah ke orang lain aja Bang Fadlan ya. Buat Bang Fadlan dah. Nggak ada nih. Bang Johan, kita tungguin deh, nggak apa-apa deh. Kita tungguin deh. 2 hari lagi, bisa bocah dimutasi. Oke, komik selanjutnya yang mendapatkan LPM terpadat, mungkin seperti nepotisme, karena dia masuk di komunitas saya. Tapi jelas tadi ketawa penonton jauh lebih rapat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk juara 1 pada hari ini. Juara 1 yang kepada Raditya. Oke, boleh diwakilin aja Pak Johan. Pak Johan nggak ada kerabatnya, dia nggak ditemenin dia ya. Bang Johan, mana Bang Johan? Udah wakilin aja Bang Fadlan dah. Ya wakilin. Juara 3, Bang Bekti. Iya, terima kasih buat para juara. Hadiahnya akan diserahkan nanti di acara juara satunya Indomie 3 pakai telur. Ya, nanti akan diregistrasi. Sudah Pak Biro, terima kasih banyak Pak Biro atas kehadirannya dan supportnya. Sehat-sehat selalu Pak Biro beserta jajarannya. Selamat untuk para juara, Bang Radit, Bang Bekti, juga Pak Johan. Terima kasih untuk para hadirin semua yang hadir hari ini. Sampai jumpa lagi di Sucuin 2 dengan jurinya Zawin, nggak usah pakai dia lagi. Oke, thank you. Terima kasih buat Mal Jupri atas waktunya. Semuanya yang mau foto sama Mal Jupri minta tanda tangan nggak apa-apa. Minta duit juga boleh. Ayo. Terima kasih, sampai ketemu lagi semua teman-teman. Jangan lupa besok ada lomba futsal, ada lomba panjat dinding. Yang gagal jadi juara stand up comedy bisa jadi peserta panjat dinding.
Sampai jumpa lagi, gue Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jupri katanya panitia sama adik-adik unyu-unyu mau foto. Sebelah sini. Ayo panitia. Ayo Pak dosen, ini dulu foto dulu Pak dosen. Sini bareng. Foto boleh. Ayo kameramen. Ayo pasukan batik. Foto dulu. Fadlan, ayo Lan. Foto. Dek, ayo. Sini foto. Ayo, enggak usah ayo. Ayo sini. Ayo foto. Enggak apa-apa, naik di atas. Di atas Bang Zawin. Bang Zawin Bang Jupri sini. Ayo. Ini pakai baju batik semua di Kondangan. Ayo. Come on. Hitung nak. Spanduk bawa aja. Jangan pakai. Buat nutupin Supra. Sini, siapa namanya? Juara. Radit sama itu. Lu juga nggak juara, foto aja. Jangan nangis. Masih ada. Ntar lomba kerupuk 17-an. Oke. 1. Rapat lagi. Oh, miring. Foto kondangan. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, ntar kirim ya. Akan dipost. Oh, handphone. Oh, mana? Gipari mana? Enggak ada. Oh iya, ngaku. Oke. 1, 2, 3, oke, ngger. Oke, thank you. Oh iya, nanti siang di Auditorium Harun Nasution ada pemilihan Duta UIN Sarip Hidayatullah Jakarta. Silakan datang ya. Silakan datang. Untuk peserta silakan ambil nasi kotak di pojok sana ya. Peserta juri juga ambilin juri. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi.